Dari dulu hingga kini, teh merupakan tanaman yang dibudidayakan hingga menjadi banyaknya olahan. Salah satunya olahan minuman yang sangat digemari masyarakat Indonesia maupun dunia dengan berbagai macam jenis teh serta varian rasa. Cara menikmatinya pun sangatlah beragam. Salah satunya menikmati dengan berbagai macam budayanya masing-masing. Seperti di negara Inggris maupun Jepang yang mempunyai budaya atau cara meminum teh berbeda pada umumnya. Di Indonesia sendiri, ada budaya minum teh yang berasal dari Jawa Tengah yang terkenal di kalangan masyarakatnya, yaitu budaya teh poci. Sebenarnya, Jawa Barat pun mempunyai budaya atau tradisi minum teh yang unik loh, yang berasal dari daerah Garut, yaitu tradisi minum teh nyanet. Apa itu nyanet? Ayo kita telusuri nyanet. Jauh sebelum bangsa Belanda menanam teh di Indonesia, teh sudah dikenal di masyarakat Nusantara. Awalnya pada abad ke-16, Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu wali songo berdakwah di daratan Cina. Kemudian beliau menikahi Putri Om Tien yang merupakan putri Kaisar Cina. Kemudian pulang membawa perbekalan teh yang dibawa ke Nusantara. Sepulangnya dari daratan Cina, Sunan Gunung Jati mengumpulkan para warga untuk menyampaikan dakwahnya. Dengan teh yang ia bawa, dibalut dengan tradisi minum teh pada dakwahnya yang menjadikan salah satu pendekatan kepada masyarakat sekitar pada masa itu. Nyanet secara umum adalah tradisi minum teh khas masyarakat Sunda dahulu yang dilakukan di sela-sela waktu senggang, yang dilakukan pada waktu sesudah sholat subuh atau sebelum bekerja. Kemudian dilanjutkan pada istirahat bekerja saat makan siang dan juga pada sore hari yang disebut ngaso, juga sesudah sholat maghrib. Nyanet juga biasanya didampingi dengan beberapa cemilan sederhana seperti ubi rebus, pisang rebus, kacang rebus, dan lain-lain. Nyanet mempunyai prosesi khusus bagaimana cara meminum tehnya. Berikut prosesi atau tahapannya. Sesudah teh diseduh di dalam teko, air teh kemudian dituangkan ke dalam gelas. Dalam nyanet, gelas dan teko yang digunakan tidak ada ketentuannya dari bahan atau daya tampung takarannya. Kemudian, didiamkan kurang lebih selama 5 menit agar suhu air teh menurun. Lalu, gelas diletakkan atau disimpan di atas telapak tangan kiri. Kedua, diputar 2 kali setengah putaran searah jarum jam. Ketiga, dihirup aroma teh yang ada pada gelas. Dilakukan sebanyak 3 kali dengan tarikan nafas dalam-dalam lalu dihembuskan. Keempat, diminum perlahan atau diseruput sebanyak 4 kali, ditahan di belakang lidah tanpa dikumur-kumur, kemudian diteguk. Setiap tahapan inti nyanet mempunyai filosofi di dalamnya. Yang pertama, mengapa harus diputar 2 kali? Karena di dalam berkehidupan, manusia tidak terlepas dari 2 hal yang saling terikat atau berpasang-pasangan. Contohnya, siang dan malam, laki-laki dan perempuan, hidup dan mati, dan sebagainya. Kedua, mengapa harus dihirup 3 kali? Dari diri kita, secara individu tidak terlepas dari 3 perkara, yaitu niat, perkataan, dan perbuatan. Ketiga, mengapa harus diminum perlahan sebanyak 4 kali? Karena badan atau tubuh kita tidak terlepas dari 4 unsur elemen, yaitu tanah, air, udara, atau angin dan api. Nyanet bukan hanya tradisi. Nyanet juga mempunyai dampak dalam segi kesehatan dalam setiap tahapannya loh. Pertama, air teh yang ada dalam gelas, lalu gelas diletakkan di atas telapak tangan berfungsi agar suhu tubuh menyesuaikan dengan suhu pada gelas. Berefek kepada 2 syaraf, yaitu syaraf pusat dan syaraf tepi untuk relaksasi terhadap tubuh. Kedua, air teh dihirup sebanyak 3 kali agar menetralkan syaraf-syaraf sebelum diminum. Direspon oleh 3 syaraf, yaitu syaraf sensorik, motorik, lalu ke syaraf otak, berpengaruh kepada lambung dan jantung. Ketiga, air teh diminum perlahan dan ditahan di dalam mulut sebanyak 4 kali
berfungsi untuk membersihkan kotoran atau sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Di Desa Cigeduk Garut, Jawa Barat, tepatnya di kaki Gunung Cikuray, terdapat acara nyanet yang digelar setiap tahunnya. Dasep Badrussalam yang merupakan budayawan nyanet sekaligus pendiri acara tahunan Nyanet Festival mengajak warga desanya mengadakan acara tersebut. Selain prosesi tradisi nyanet, ada pula pertunjukan seni-seni khas Sunda seperti wayang golek, geprek tongkat, tari maung lugai, dan kesenian cigeduk lainnya. Acara ini sudah berlangsung dari tahun 2014. Dalam hal ini, penting bagi kita untuk mengetahui serta mampu untuk menjaga kelestarian tradisi, agar tradisi tetap ada dan tidak punah termakan oleh zaman. Salah satunya tradisi nyanet, yang mengajarkan kita tentang hal-hal hidup serta mempunyai efek positif bagi masyarakat Indonesia. Maka, ayo kita jaga dan lestarikan budaya nyanet. Kalau bukan kita, siapa lagi?